90.1 Fast FM Magelang. Fast FM Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90.1 Fast FM Family Radio, warna baru untuk keluarga. Selamat siang keluarga Fast. Alhamdulillah siang hari ini hadir untuk menemani aktivitas Anda, Reni Setia, yang akan bertugas sampai nanti pukul 15 ya. Tapi pukul 13 sampai dengan pukul 14 ini kita ada dialog bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio kami dengan tema Ayo Menjadi Pengawas TPS nih. Wah, sosialisasi pembentukan pengawas TPS sampai di mana tahapan pemilu kita. Sudah hadir dua narasumber kami, ada Bapak Muhammad Rofiuddin, Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, dan juga Bapak M. Yasin Awan Wiratno selaku Koordinator APD Kabupaten Magelang. Kita sapa dulu. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik ya Pak ya? Kabar baik. Nih kalau udah mulai ngomongin sosialisasi, materinya padat pasti nih ya. Ya, Pak Rofiuddin sehat nih ya? Alhamdulillah Mbak. Alhamdulillah. Dari Semarang Pak? Ya, Semarang. Dari Semarang langsung OTW. Dan juga saya biasanya manggilnya Pak Nano aja deh biar singkat ya. Lebih mudah, lebih padat. Lebih padat gitu ya. Oke deh. Sebelum ke Pak Rofiuddin, saya mau nanya dulu nih tadi Pak Nano, Koordinator APD Kabupaten Magelang. Apa sih APD sebenarnya? APD adalah Akademi Pemilu dan Demokrasi, Mbak Reni. Akademi. Masih banyak yang tahu ya APD Iya. itu apa gitu kan, masih ya bertanya-tanya gitu kan, keluarga pas gitu. Iya, karena Nanti memang kita terangkan ya. Iya baik, karena memang pemilu harus ada pendidikannya begitu ya Pak Rofi. Betul. Baik, ya kita masuk ke pertanyaan nih Pak Rofiuddin. Kalau misalnya mau tahu pastinya kan masyarakat tahapan pemilu saat ini tuh sudah memasuki sampai mana sih Pak? Ya, jadi Mbak Reni dan keluarga Fast FM, pemilu ini tahapannya sangat panjang. Iya. Bahkan di undang-undang itu disebutkan bahwa pemilu itu dimulai sejak 20 bulan sebelum pemungutan suara. Nah sekarang tinggal sekitar 50-an hari lagi menuju ke pemungutan suara. Iya. Tahapan-tahapan sejak 20 bulan yang lalu itu cukup banyak. Ada penyusunan daftar pemilih, Iya. ada pencalonan, ada verifikasi partai politik, ada penetapan, ada pendaftaran capres, pencalonan, dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini sejak 28 November yang lalu di hari Selasa itu sudah ada yang namanya masa kampanye. Dan masa kampanye ini akan terus berlanjut hingga nanti 10 Januari. 10 Januari itu adalah masa kampanye hari yang terakhir. Oke. Kemudian nanti dilanjutkan dengan masa tenang, yaitu 3 hari sebelum pemungutan suara, dan puncaknya nanti di 14 Februari 2024 nanti akan ada pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Jadi hari-hari ini kalau misalnya Mbak Reni dan juga keluarga Fast FM jalan-jalan itu ya, ada baliho besar, ada spanduk, ada di televisi juga debat capres. Benar. Itu bagian dari metode-metode kampanye yang memang diperbolehkan untuk dilakukan oleh peserta pemilu. Karena saat ini adalah masa kampanye di mana masa para peserta pemilu itu menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri kepada para pemilih begitu. Baik, jadi memang tahapannya benar-benar detail begitu ya, step by stepnya persiapannya luar biasa ya Pak. Betul sekali Mbak Ini Reni. saatnya bahwa calon-calon ini memperlihatkan visi dan misi dan kemampuannya dong ya Pak ya. Betul. Tentu keluarga Fast FM kan juga sudah bisa melihat-lihat ya siapa caleg yang kemudian akan dicoblos, siapa partai yang akan dicoblos, termasuk juga capres. Dan Benar. jangan lupa peserta pemilu itu kan juga ada Dewan Perwakilan Daerah. Atau ya biasa disebut dengan DPD. Kalau selama ini kan ya mungkin orang lebih familiarnya dengan capres-cawapres sama partai politik. Sementara ada satu lagi yaitu calon DPD. Di Jawa Tengah ini ada jumlahnya 11 calon ya yang akan memperebutkan 4 kursi untuk duduk di kursi
DPD begitu. Oke, baik. Tentu dengan banyak yang akan dilalui, banyak yang akan dipilih juga kan Pak besok nih Pak, Ya. bukan cuma capres saja tadi Ya. Bapak bilang. Ini pasti juga harus ada pengawasnya dong, Pak. Betul. Nah. Pengawas pemilu menjadi bagian penting karena kan sebenarnya keberadaan pengawas pemilu ini juga bagian dari amanah Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Di sana disebutkan bahwa pemilu itu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum. Nah, suatu komisi pemilihan umum dimaknai sebagai penyelenggara pemilu, dan penyelenggara pemilu ada 3. Satu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU, dia selaku penyelenggara teknis penyelenggaraan pemilu. Kemudian juga ada Badan Pengawas Pemilu yang tugasnya adalah mengawasi pelaksanaan pemilu. Satu lagi adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP yang tugasnya adalah menegakkan etik ya, atau menangani dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu ataupun KPU begitu. Oke. Nah, dalam konteks di Indonesia cukup unik, cukup menarik karena selain penyelenggara teknis juga ada pengawasnya. Nah, pengawas pemilu ini memang hadir untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pemilu itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena bicara soal pemilu ini kan bicara tentang kompetisi legal ya, dalam tanda kutip ya. Iya, Pak. Kompetisi legal untuk memilih calon pemimpin. Nah, calon pemimpin ini yang akan merebut kekuasaan atau mempertahankan kekuasaan begitu ya. Nah, tentu di situ harus diatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu semua diatur dalam ketentuan di undang-undang. Nah, Bawaslu salah satu pihak yang memang dia mengawasi agar tidak ada yang melanggar, agar tidak ada yang curang. Karena kadang-kadang kan kita ini manusia biasa gitu ya. Kalau tidak ada yang ngawasi kadang-kadang bisa terlena untuk kemudian melakukan pelanggaran. Tapi kalau kemudian diawasi, dia merasa diperketat sehingga untuk kemudian dia curang, untuk kemudian dia melakukan tindakan yang itu melanggar hukum, itu akan diketahui oleh pengawas pemilu. Baik. Maka dari sisi itu kita berharap dengan pemilu itu sesuai dengan aturan yang ada, maka prosesnya akan berkualitas, hasilnya nanti juga akan berkualitas begitu Mbak Reni. Baik, jadi memang demokrasi bisa terwujud begitu ya. Tidak ada yang namanya kecurangan begitu ya Pak ya, lebih bertanggung jawab kan kalau ada pengawasnya gitu ya. Yeah. Berasakan kalau kita ada malaikatnya nih yang mengawasi gitu kan. Oke deh. Itu tadi Pak Rofiudi sudah menjelaskan begitu bahwa memang tahapan pemilu sudah masuk sudah mendekati begitu ya. Ada perlu juga pengawas. Nah, kalau dari sisi Mas Ano nih dari APD Kabupaten Magelang sendiri nih, menurut Anda sejauh mana sih untuk proses tahapan pemilu 2024 dan seberapa penting menurut Anda juga keberadaan pengawas pemilu nih? Ya, terima kasih Mbak Reni dan keluarga FAS. Selamat siang dan alhamdulillah bisa hadir kembali di FAS FM setelah sekian lama nggak kesini ya. Sekian purnama sekian gitu. Purnama gitu kan. Gini Mbak Reni, PTPS itu kan ujung tombaknya dari sebuah pemilu ujung tombak dari Bawaslu gitu kan. Iya. Jadi ketika keberadaan PTPS inilah yang menjadi apa namanya nanti di mahkotanya pemilih dari tanggal 14 Februari itu hari Valentine itu Pak. Jadi di hari itulah pengawas pemilu kan kita nggak mungkin Bawaslu itu kita ya kita sudah nggak Bawaslu lagi nih Pak. Bawaslu nggak mungkin untuk apa namanya mengawasi sampai sendiri ya mungkin. Tapi disesuaikan undang-undang tadi. Kalau dulu ketika saya jadi Panwascam itu baru sampai ke kelurahan saja pengawasnya. Kemudian di undang-undang yang undang-undang 7 Pak ya 2017 ini bahwa PTPS pengawas TPS itu sudah mengawasi tiap satu TPS sudah ada satu pengawas TPS. Nah inilah yang ini akan segera direkrut ya Pak Rofi ya. Yeah. Dan masa tugasnya selama 23 hari kalau nggak salah Pak ya, 23 hari. Dan inilah yang nanti PTPS ini harus benar-benar orang-orang yang tahu pemilu Mbak, tidak hanya sekedar direkrut kemudian kalau nggak tahu minimal bisa belajar tentang mau belajar mau belajar dalam arti
harus tahu kondisi, jadi tidak hanya sekedar kerja biasa, tapi memang kerja mengawasi dari sebelum, terus kemudian pas tahapan pemilunya dan setelahnya. Ini yang mungkin perlu orang-orang yang seharusnya ya, idealnya adalah orang-orang yang tahu tentang pemilu, minimal pernah di waktu penghitungan suara itu mengikuti, ketika mulai tahap pencoblosan sampai penghitungan suara itu dia pernah mengikuti, minimal seperti itu idealnya. Jadi tidak usah belajar banyak ya kalau sudah pernah mengetahuinya, idealnya seperti itu. Nah ini tadi Mbak Reni tanya itu APD itu apa sih, itu kan Akademi Pemilu dan Demokrasi itu kan. Nah APD ini kita kenalan dulu ya. APD adalah wahana peningkatan kapasitas, pengetahuan dan keterampilan dalam penyelenggaraan, pengawasan, pemantauan dan konsentrasi dalam proses demokrasi dan pemilu. Saat ini di Indonesia sudah ada 251 cabang APD kabupaten kota ya. Jadi ini kayak semacam apa ya, EO kalau dia bukan EO ya, dia istilahnya dia memberikan, jadi tidak hanya kepada Bawaslu atau KPU saja, kita juga kepada partai politik pun memberikan pengetahuan tentang pemilu, Pak. Edukasi juga tentang pemilu gitu. Itu Mbak, mungkin itu dulu. Baik, berarti memang butuh sekali ya untuk pengawas pemilu ya, Pak ya. Makanya akademi juga hadir situ, APD di sini juga hadir begitu ya. Baik, saya akan kembali ke Pak Rafiuddin. Ini butuh persiapan juga dong Pak terkait dengan pengawas pemilu tadi, karena tadi kan udah dibilang harus ngerti dulu nih gitu kan tata caranya, undang-undangnya gitu. Jadi di sini para keluarga Fast FM bisa berpartisipasi atau berkontribusi untuk mengabdi negara bangsa, menjadi pengawas pemilu. Dalam konteks ini adalah ada pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS. Nah, Bawaslu hari-hari ini sedang membentuk atau merekrut pengawas TPS yang nanti akan ditugaskan mengawasi pemilu di tingkat TPS. Nah, jumlahnya di Jawa Tengah ini nanti yang kita bentuk sesuai dengan jumlah sesuai dengan jumlah keberadaan TPS yaitu 117.000 sekian yang itu nanti setiap satu TPS akan ditempati oleh satu pengawas TPS. Nah, tentu dari sisi tahapan pembentukan pengawas TPS, hari-hari ini kita memang melakukan proses sosialisasi dan juga pengumuman. Nah, salah satunya kita memanfaatkan Fast FM di wilayah ini kan pegunungan gitu ya. Jadi mungkin dari sisi jangkauan itu kita harapkan bisa menjangkau ke desa-desa. Amin. Dan warga yang kemudian memenuhi syarat menjadi PTPS, ayo kita bareng-bareng daftar PTPS gitu ya. Nah, nanti pendaftaran dan penerimaan berkas itu akan kita lakukan di tanggal 2 sampai 6 Januari selama 5 hari. Tentu nanti akan ada proses-proses seleksi, terutama seleksi administrasi dan juga seleksi wawancara ya. Nah, pada saat yang sama nanti kalau misalnya sudah ada calon-calonnya, kita umumin calonnya. Nanti kita juga minta masukan atau tanggapan masyarakat. Itu tanggal 10 sampai 21 Januari 2023. Baru nanti ketika misalnya sudah oke semua, akan diumumkan dan ditetapkan calon pilih dan mereka akan kita lantik di tanggal 22 Januari 2023. Nah, pengawas TPS ini Mbak Reni dan keluarga Fast FM akan bekerja selama kurang lebih 1 bulan, yaitu selama 23 hari sebelum hari pemungutan suara dan akan dibubarkan 7 hari setelah pemungutan suara gitu ya. Sekitar 14 tambah 7 berarti sekitar tanggal 21 Februari itu akan selesai begitu. Nah, kerjaannya tentu sekali lagi mengawasi TPS pada saat pemungutan suara gitu. Nah, apakah semua orang memenuhi syarat menjadi pengawas TPS? Tentu jawabannya
Bisa. Tidak. Bisa jadi, Pak. Bisa jadi tapi tidak. Gitu kan. Karena apa? Karena untuk menjadi pengawas TPS itu juga harus memenuhi Persyaratan. syarat-syarat tertentu. Mhm. Satu adalah dia harus warga negara Indonesia. Nggak boleh misalnya di Magelang ini ada turis Oh yang ya. ke Borobudur gitu ya. Terus Dia stay daftar. di sini, dia daftar. Daftar. Maka dari sisi persyaratan, kalau dia belum menjadi warga negara Indonesia, maka dia tidak Tidak bisa memenuhi ya syarat. memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah pada saat pendaftaran dia berusia paling rendah 21 tahun. Ya. Mbak Reni berapa ini? Saya 24 lah, Pak. 24 lah, Pak. Bisa lah ya, Pak. 21 tahun memenuhi syarat. Oke, memenuhi syarat. 21 tahun. Kalau dia misalnya usia 10 tahun, 14 tahun, tentu tidak memenuhi syarat sebagai pengawas TPS. Walaupun sudah punya KTP belum bisa ya, Pak. Misalnya 18 tahun gitu ya. Karena 21. Nanti ada syaratnya, Oh. ada syaratnya. Jadi terkait dengan usia, Iya. ini sebenarnya ada perubahan di undang-undang. Kalau dulu di 2019 usia pengawas TPS itu kan 25 tahun. Iya. Melalui Undang-Undang 7 2023 tentang pemilu, usianya itu Turunkan. menjadi 21 tahun. Tahun. Nah, di sana juga ada pasal yang menyebut bahwa kalau di suatu daerah TPS atau kelurahan desa itu tidak tersedia calon yang dia usianya paling rendah 21 tahun, maka diperbolehkan untuk pengawas TPS itu usianya 17 tahun. Oke. Tapi ini opsi terakhir. Iya, opsi opsi terakhir, paling terakhir. Iya. Karena kita akan merekrut paling rendah ya usia 21 tahun. Itu syarat usia. Baik. Syarat-syarat lain masih banyak ini, Mbak. Ada 14 syarat. Setia, yang ketiga setia kepada Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dia juga mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan juga adil. Kelima, memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Yang keenam, berpendidikan paling rendah SMA atau sederajat. Ini yang saya kira juga menjadi penting, dia harus bisa menunjukkan atau memiliki fotokopi ijazah terakhir SMA, Ya. tidak SMP. Oke. Tapi SMA atau sederajat, madrasah aliyah, madrasah aliyah negeri atau SMK dan lain sebagainya, itu akan bisa disebut sebagai memenuhi persyaratan dari sisi paling rendah SMA. Oke. Dia juga harus berdomisili di kecamatan setempat dalam negara kesatuan Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Misalnya di sini kan kecamatannya adalah Tegalrejo ya. Tegalrejo. Maka dia akan bisa daftar di wilayah Tegalrejo Tegalrejo. ini gitu. Tapi nanti basisnya adalah di desa. Karena desa itu kan nanti di dalam desa itu akan ada TPS-TPS gitu Benar. ya. Kemudian mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Ini syarat yang ada, tapi kami memiliki kebijakan bahwa syarat tersebut keterangannya tidak harus dari rumah sakit. Puskesmas mungkin bisa ya, Pak ya? Bisa, tapi tidak harus juga. Oke. Karena apa? Karena kita berpikir bahwa untuk mendapatkan surat jasmani, rohani dan bebas narkoba, kalau dari rumah sakit itu kan mahal. Iya. Mungkin bisa 200-300 ribu dan prosesnya panjang. Panjang. Padahal ini bekerja itu sekitar 1 bulan. 1 bulan. Maka dari sisi itu, untuk syarat-syarat yang tadi, sehat jasmani, rohani dan bebas narkotika, itu menggunakan surat pernyataan di atas materai 10.000. Ya. Bersama dengan tadi pernyataan setia kepada Pancasila, kemudian juga syarat-syarat pernyataan lain dari sisi tidak pernah menjadi anggota partai politik dan lain sebagainya. Jadi syarat sehat seperti itu. Kemudian mengundurkan diri dari keanggotaan parpol sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon PTPS. Ini yang saya kira juga dia tidak boleh kalau misalnya dia hari ini adalah anggota partai politik. Tapi kalau dia anggota partai politik sudah 6 tahun yang lalu dan juga sudah mundur, itu boleh. memenuhi syarat. Kami nanti akan mengecek apakah pendaftar ini anggota partai politik atau tidak melalui SIPOL.
mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan pemerintahan, BUMN, BUMD pada saat mendaftar sebagai calon. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 tahun atau lebih dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, BUMN, BUMD selama masa keanggotaan apabila terpilih. Gitu. Ini ketika dia terpilih, ya, baru ada itu. Gitu. Yang terakhir adalah tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu. Oh iya. Jadi saya kan sudah Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Iya. Istri saya mau daftar, ya boleh saja, tapi tidak akan memenuhi persyaratan. Jadi berarti nanti statusnya adalah TMS, tidak memenuhi syarat. Sehingga dia akan gugur di seleksi administrasi begitu. Okay. Nah, beberapa syarat itu nanti teman-teman calon pengawas TPS bisa untuk kemudian mendaftar atau mengajukan lamaran di masing-masing kantor sekretariat Panwaslu kecamatan. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya Pak, desa saya ini pelosok, kantor kecamatannya itu jauh Panwaslu kecamatannya. Nah, di aturan kami nanti silahkan berkas itu bisa diserahkan kepada Panwaslu Kelurahan Desa. Jadi Panwaslu Kelurahan Desa nanti dapat menerima tugas dari Panwaslu Kecamatan untuk menerima pendaftaran, meneliti kelengkapan berkas, meneliti keabsahan berkas, bahkan sampai pada level melakukan tes wawancara terhadap calon PTPS tersebut. Mungkin keluarga Fas FM di Tegalrejo dan sekitarnya, atau di Magelang, Kabupaten Magelang dan sekitarnya, Kota Magelang sekitarnya, atau wilayah Temanggung, Wonosobo dan lain sebagainya yang mendengarkan Fas FM ini juga bisa mendaftar di masing-masing kecamatan, Panwaslu kecamatan di masing-masing kabupaten kota itu. Begitu. Dan mungkin lebih lengkapnya nanti bisa diikuti ya di website Bawaslu Kabupaten Kota atau media sosial Bawaslu Kabupaten Kota itu. Begitu Mbak Reni. Iya, karena sekarang juga udah banyak banget, dari Instagram aja udah full banget nih Pak untuk edukasi kepada masyarakat gitu ya. Instagram siapa? Instagramnya Bawaslu atau apa Instagramnya Bapak? Juga ada. Saya langsung cek nih langsungan. Saya follow nggak ya gitu. Oke deh. Ya, ini kan tadi sudah dijelaskan beberapa persyaratan begitu Pak. Berarti kan nanti ada strukturnya juga dong Pak dalam Panwas ini Pak, dalam pengawas pemilu tadi Pak. Ya, jadi kalau struktur pengawas pemilu ya ada di RI ada, provinsi ada, kabupaten kota ada, kecamatan ada, kelurahan desa ada, yang sekarang sudah ada. Nah, nanti hari-hari ini kita akan membentuk yang namanya pengawas TPS. Oh yes, oke deh. Dan ini tadi sudah dijelaskan, nanti juga bisa melibatkan masyarakat karena ada tanggapan masyarakat begitu ya Pak ya, akan dilantik dan segala macam. Nah, Mas Nano nih sebagai salah satu masyarakat juga gitu kan, pegiat gitu ya, pegiat juga nih Bapak nih. Nah, biar nantinya kita ini yang mau daftar sebagai pengawas TPS nih bisa berjalan lancar dengan baik, terus keterima nih Pak. Mungkin bisa kasih kiat-kiatnya nih Pak. Ya, pengawas TPS seperti yang disampaikan Pak Rofik tadi, pengalaman kita dulu itu akan sangat sulit ketika berada di desa-desa dan pelosok. Ya. Makanya pas ini Pak Rofik ketika di Fas FM ini, karena jangkauannya luas ya, di Fas FM ini jangkauannya sampai di Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo. Dan saya mencatat ini Pak, kalau di Wonosobo ada 3.091 TPS, yang di Magelang ada 4.407 TPS. Nah, kemudian di Kota Magelang ini juga jangan lupa ya. Ini Kota Magelang pasti dengar kita ya. Itu ada 353 TPS dan 2 TPS khusus. TPS khusus itu ada di lapas kalau di. Ya, jadi walaupun di lapas tetap ada pengawas TPS-nya juga Pak ya. Ada juga walaupun di lapas. Jadi kiat-kiatnya untuk jadi pengawas TPS ya asal memenuhi syarat itu sudah maksimal gitu kan. Tetapi yang menjadi tantangannya gini Pak biasanya. Kalau pembentukan KPPS ya lebih dulu dibanding pengawas TPS, maka pengawas TPS akan
kalah star apa namanya perekrutannya ya dengan KPPS. Jadi tinggal sisa-sisa orang bahasanya kalau tadi bahkan 17 tahun bisa masuk. Tetapi kalau pembentukannya lebih dulu PTPS ini, saya nggak tahu timeline-nya ya hari ini ya, bahwa pembentukannya lebih dulu PTPS ya insya Allah akan dapat yang lebih berkualitas Pak Rofi ya. Jadi mungkin seperti itu. Tetapi karena memang tadi di Magelang itu di desa-desa dan kadang yang punya ijazah SMA itu sudah sampai luar negeri atau luar kota gitu kan, yang ada cuma ijazahnya SMP, ijazahnya ya itu yang menjadi tantangannya Pak Rofi. Mungkin nanti apakah diperkenankan atau tidak itu mungkin syarat terakhir itu daripada pemilu tidak jadi berlangsung, bisa jadi diperkenankan, tapi saya nanti tergantung syarat yang sudah ada di Bawaslu tadi. Jadi tantangannya di situ Mbak, tantangannya di masyarakat itu SDM-nya yang ada di TPS ya terutama itu memang tidak semudah yang dibayangkan ketika kita mencari pengawas TPS yang berkualitas, yang seperti idealnya saya katakan tadi bisa tahu tentang pemilu secara utuh itu kan. Tetapi ya itu maksimal kerja dari Panwas Desa, kerja dari Panwascam untuk mencari pengawas TPS ini yang memang harus benar-benar maksimal ya, sosialisasinya. Bawaslu sekarang, Bawaslu Jateng turun ke kabupaten kota ini kan juga dalam rangka membantu Panwascam maupun Panwas Desa maupun Bawaslu kabupaten kota untuk mencari PTPS yang benar-benar berkualitas. Jadi tahu tentang pemilu, biar ngawasi kan harus tahu ya diawasi Mbak. Kalau di situ ngawasi cuma diam saja, kadang malah nggak mudeng siapa yang diawasi kan susah nanti Pak. Biasanya kan ada binteknya juga Pak ya. Jadi jangan khawatir yang belum bisa atau tidak tahu pemilu, biasanya nanti ada binteknya. Jadi makanya tetapi ya tantangan juga ketika kadang di kecamatan yang besar PTPS-nya jumlahnya banyak. Kan ini yang bintek kalau dulu itu Panwas kecamatan ya itu satu hall diisi 200-300 orang, kalau di Pertoyudan itu sampai 300 orang, yang bintek satu ngomong bareng kan ada yang ngantuk, ada yang apa. Nah ini yang mungkin strategi binteknya nanti yang perlu biasanya praktek langsung lebih mudah Pak ya daripada bintek cuma diomongi dan lain sebagainya. Nah, mungkin yang itu ya jadi tantangan ya Pak ya. Tantangannya seperti itu di usia. Ya usia itu sudah lumayan ya, kalau dulu 25 tahun di pemilu 2019, sekarang karena Undang-Undang 7 direvisi, di Undang-Undang 7 2023 menjadi 21 agak lebih mudah, agak ya. Makanya kalau tidak bisa ya tadi opsi terakhir tadi dari Pak Rofi bisa minimal 17 Pak ya itu bisa baru. Nah inilah yang mungkin masyarakat harus berperan aktif untuk segera mendaftar di kecamatan ketika sudah dibuka Pak ya. Sekarang siap-siapkan berkasnya dulu mungkin. Siap-siapin berkasnya dulu. Iya, baik. Karena ini usia maksimal nggak ada ya Pak? Nggak ada. Oh nggak ada ya, oke. Ya saya masih 24 tahun masih bisa masuk lah ya. Oke deh, kita break dulu ya Bapak. Kasih waktu untuk informasi yang mau lewat dan juga untuk Anda jangan kemana-mana ya keluarga FAS, karena nanti kita bakal kupas lagi. Apalagi untuk Anda yang juga berminat untuk mendaftar sebagai pengawas pemilu begitu ya. Di sini nanti akan dikasih tahu nih, masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi, bentuknya seperti apa. Anda nanti bisa ikut bertanya juga lewat 314330 dan juga via WhatsApp 081578709640. Kita break dulu, tetap di 90.1 FAS FM Magelang. 90.1 FAS FM. Reni masih untuk Anda keluarga FAS hingga pukul 14 nanti. Kita masih berbincang, berdialog bersama dengan narasumber kami. Ada Kordif SDM dan Organisasi Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ada Bapak Muhammad Rofiudin dan juga Pak M. Yasin Awan Wiratno selaku Koordinator APD Kabupaten Magelang. Masih tentang pembentukan pengawas TPS. Tadi Pak Rofi udah menjelaskan syarat dan juga ketentuan bagaimana pemilu itu bisa berjalan lancar. Salah satunya adalah pengawas ya Pak ya. Betul. Ya, jadi apapun itu kalau udah ada pengawasnya insya Allah berjalan lancar ya Pak ya. Ya, dan berkualitas Berkualitas tentu pemilunya. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita nanti di belakang-belakang yang gimana-gimana gitu ya Pak, memperpanjang. Ya, dalam kerangka untuk mencegah biar tidak terjadi pelanggaran. Pelanggaran. Eman-eman pemilu ini sudah dilaksanakan
dengan tahapan yang cukup panjang, pikiran warga negara Indonesia juga tercurahkan untuk urusan pemilu. Dan jangan lupa pemilu ini menghasilkan uang yang sangat besar sekali, 110 triliun untuk pelaksanaannya. Yang kemudian berikutnya, pemilu ini adalah bagian dari kedaulatan rakyat. Maka harus kita jaga, kita awasi secara bersama-sama. Benar sekali. Pemilu ini bukanlah milik Bawaslu, milik KPU, milik capres, milik partai politik, tapi justru pemilu ini adalah milik keluarga Fast FM. Artinya apa? Milik publik. Benar. Milik masyarakat, milik seluruh warga negara Indonesia. Dan apa yang kemudian akan terjadi di pemilu ini akan sangat menentukan nasib ke depan bangsa Indonesia. Benar. Karena akan memilih pemimpin. Benar. Gitu. Apalagi kalau misalnya Anda nih udah dari sekarang nih udah karena males lah ya lihat-lihat kayak gitu, terus kita mau golput aja, aduh. Nggak boleh. Nggak boleh ya Pak ya. Artinya memang betul bahwa memilih itu bukanlah sebuah kewajiban. Gitu. Tapi pilihan kita itu akan sangat menentukan nasib bangsa kita. Benar. Gitu. Maka dari sisi itu gunakan hak pilih. Pemilu juga harus kita awasi, pemilu harus kita kawal secara bersama-sama begitu. Iya, dan suara Anda itu walaupun satu itu, Masya Allah, itu penting ya Pak ya. Satu itu juga bermakna kan ya. Iya, bermakna. Nah, karena kalau satu orang mikir begitu, 10 orang mikir begitu juga susah ya Pak, 10 suara hilang nih Pak. Oke deh, iya. Nah, karena memang penting banget untuk yang namanya pengawas dalam pemilu ini ya, untuk menciptakan demokrasi yang benar-benar bersih gitu. Syaratnya tadi sudah dijelaskan sama Pak Rauf, terus kita daftarnya juga udah tahu. Nah, tahapan seleksinya tadi juga sudah dijelaskan tanggal-tanggalnya begitu ya Pak ya. Nah, dan apakah pengawas TPS ini memiliki wewenang tertentu Pak? Ya, kalau dalam konteks Undang-Undang 7 juga disebutkan bahwa pengawas TPS ini memiliki tugas untuk mengawasi persiapan pemungutan suaranya, pelaksanaan pemungutan suaranya, kemudian juga dari sisi penghitungan suara, pelaksanaannya ataupun persiapannya, dan juga peralihan salinan perolehan suara dari TPS nanti ke PPS, ke tingkat kelurahan desa begitu. Itu bagian dari tugas gitu ya, tugas dan wewenang yang itu ada di pengawas TPS. Pada saat yang sama nanti juga memiliki kewenangan-kewenangan lain, yaitu melakukan pengawasan pemilu di tingkat TPS itu begitu. Iya, berarti memang tugas dan tanggung jawabnya pastinya juga sesuai ya Pak ya. Sesuai sekali dan Anda harus mempersiapkan diri gitu ya untuk ikut sebelum daftarnya, jadi udah harus punya mental dulu dong Pak. Mental nggak boleh disuap juga dong Pak. Karena harus bisa mengawasi pelaksanaan pemungutan yang di pemungutan suara itu yang harus kita awasi banyak. Benar. Misalnya saya contohkan, dari sisi jumlah KPPS saja itu ada 7 orang yang memiliki tugas masing-masing. Ada juga saksi yang di situ juga tergantung sih apakah saksi-saksi ini akan full peserta pemilu memberikan mandat atau memberikan tugas pada saksi partai politik di TPS atau tidak. Hal-hal yang kemudian harus kita perhatikan oleh pengawas TPS nanti ya banyak ya. Misalnya dari sisi sederhana saja, apakah KPPS-nya itu bebas dari atribut atau warna tertentu yang itu bisa mengesankan keberpihakan terhadap salah satu peserta pemilu gitu. Itu juga harus diawasi. Kalau misalnya ada yang masih menggunakan atribut tertentu, itu tidak diperbolehkan. Termasuk saksi juga tidak boleh membawa atribut partai politik ataupun peserta pemilu tertentu begitu. Pada saat nanti pelaksanaan pemungutan suara, apakah KPPS ini melaksanakan sesuai dengan prosedur atau tidak? Karena kan nanti dalam konteks pelaksanaannya ada ketentuan-ketentuannya. Bagaimana pengambilan sumpah, kapan dimulainya, kemudian satu persatu ketika pemilih itu datang, gitu ya, apakah diberi pelayanan atau tidak? Yang datang itu apakah dia memang benar-benar masuk dalam pemilih yang berhak memilih di situ? Dan seterusnya sampai nanti pada level penghitungan surat suara, apakah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada atau tidak begitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian harus dilakukan
pengawasan oleh pengawas TPS. Termasuk bahkan ketika di proses pemilih itu pada datang, apakah ada intimidasi dari warga atau orang-orang tertentu, apakah ada yang kemudian memberikan money politik tertentu, itu yang kemudian juga diawasi oleh pengawas TPS di lingkup pengawas TPS tersebut begitu. Oke. Berarti memang butuh mental, butuh pengetahuan, begitu kesiapan juga, kejelian juga ya Pak ya. Betul, Ya, betul ya. harus itu, Kejujuran, Mbak. integritas. Kejujuran, integritas itu memang harus menjadi pondasi awal dari seorang pengawas nih. Karena yang diawasin banyak banget kan, dia sendirian ya Pak ya. Iya, sendirian. Jagoan nih. Oke nih. Baik, tadi sudah di awal juga Pak Rofi bilang bahwasanya akan ada juga tanggapan masyarakat. Nah, Mas Nano, kalau saya mau tanya nih, sebenarnya masyarakat sendiri ikut berpartisipasi dalam pengawasan pemilu begitu ya. Bentuk-bentuk partisipasi yang bisa dilakukan masyarakat atau publik itu apa sih sebenarnya? Banyak banget Pak, itu tadi menanggapi yang tanggapan masyarakat itu ya, mungkin kalau yang sering terjadi adalah ketika di TPS itu KPPS-nya maupun yang bertugas di situ itu salah satu aktif di parpol gitu kan. Banyak yang masih jadi KPPS tetapi ikut kampanye gitu kan. Jadi kan nggak netral ya, KPPS kan harus netral ya. Terus kemudian ada lagi yang suami istri tadi. Kita sudah pernah menemukan waktu itu di daerah Gerabak itu bahwa suami istri jadi KPPS, kan itu juga hasil dari pengawasan PTPS juga. Jadi ada suami istri, kan banyak yang nggak tahu ya kalau suami istri boleh jadi kan tidak boleh ya, di aturan undang-undang itu kan tidak boleh menjadi penyelenggara pemilu itu kan. Tapi sering di bawah itu nggak tahu hal-hal tadi, bahwa ikut aja jadi KPPS itu kan karena nggak ada orangnya gitu kan. Akhirnya suami istri ya itu yang fokus utamanya untuk diawasi. Fokusnya juga macam-macam ya, fokus ketika sebelum dilaksanakannya hari H pemilihan, itu pengawasannya tadi ada money politik, ada pengawasan tentang warna tadi ya, KPPS-nya warnanya dikasih warna apa gitu kan. Ini saya nggak ada hubungannya loh. Saya langsung nyari nih Pak Rofi nggak pakai Pak. Nggak ada warna itu kan juga kadang juga ada orang sekarang warna itu pengaruh juga kan. Nah, hal-hal sepele-sepele seperti itu kadang mempengaruhi pemilih juga itu kan. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan jangan sampai PTPS itu meninggalkan tempat TPS itu kan. Ada beberapa kejadian PTPS ikut keluar dalam rangka ya mungkin diusahakan ya makan siang dan isoma ya di sekitar situ ya. Jadi nggak sampai kecolongan lah bahasanya dalam tanda kutip, karena beberapa hal yang terjadi. Ada pemilu ulang Pak ya, di Magelang itu ada dua pemungutan suara ulang itu terjadi karena ya semuanya, tidak cuma PTPS, KPPS dan PTPS teledor dalam tanda kutip ya untuk itu. Nah makanya inilah pentingnya pengawasan tadi. Kemudian ketika penghitungan suara ini yang sering utama tetapi jadi dan Mbak, PTPS tidak boleh kerewangi Mbak. Jadi yang ngawasi saja, tidak nonton aja dari jauh ya Pak, memperhatikan ya. Begitu ya Pak ya. Tidak terus kerewangi KPPS, ikut noto-noto, ikut siap-siap. Ya sering terjadi itu karena gotong royongnya selama ini. Ya, Indonesia loh ya, Pak. Indonesia banget itu kan. Nah, kerewangi noto-noto. Nah, penghitungan suara juga harus mengawasi secara detail. Inilah yang sering kesalahan yang kenapa kemarin banyak orang dari KPPS yang meninggal dunia itu karena pas penghitungan suara ini sampai berhari-hari bahkan karena kesalahan menghitung sebenarnya, karena ketidaktahuan. Kalau yang tahu aja sebenarnya cepat menghitungnya ya, tetapi kalau yang tidak tahu itu saya menjumpai beberapa tempat diulang karena penghitungannya salah lah. Mungkin nanti binteknya utamanya di situ Pak Rofi, tidak hanya bintek tentang pencegahan money politik, tetapi bintek tentang tata cara penghitungan suaranya ini yang perlu diawasi secara detail gitu kan. Kemudian keterlibatan masyarakat yang ditanyakan Mbak Reni tadi ya banyak hal Mbak, masyarakat anti money politik ya. Bawaslu Kabupaten Magelang sudah membentuk beberapa desa anti money politik yang masyarakatnya ikut berperan aktif di situ. Jadi banyak hal yang dilakukan masyarakat sebelum pemilu ini dan bahkan nanti ketika pemilu dan setelah pemilu berlangsung itu kan. Ini kan
lanjut Pak ya, setelah Yeah. pemilu ada pilkada gitu kan. Wah, tenaganya ekstra gitu kan. Yeah. Nah, ini masyarakat juga berperan aktif dalam hal ini. Bisa jadi perannya kan masing-masing ya. Kalau penyelenggara ya penyerahannya ada yang jadi wasit kayak Bawaslu, ada yang jadi ofisial penyelenggara kayak KPU gitu Yeah. kan. Terus kemudian ada yang menjadi peserta pemainnya kayak sepak bola itu kan, ada pemainnya, ada ofisialnya, ada ya, macam-macam itu. Ada yang sorak-sorak penontonnya, itu masyarakat kan bagiannya ada yang sorak-sorak ya, jangan sampai kayak sepak bola itu sampai sorak-soraknya Provokatif jadi nanti, provokatif kemudian menjadi akhirnya Ricuh ya, Pak. ricuh dan lain sebagainya. Ini yang mungkin perlu diperhatikan ya, apalagi Oke. di tingkat bawah ya kan. Baik. Gitu. Baik, berarti memang masyarakat dalam hal yang paling sederhana bisa berpartisipasi dalam Sangat menciptakan kedamaian, keamanan, kenyamanan begitu ya untuk pemilu nanti, dan ikut berperan aktif dong untuk mengedukasi. Iya. Apalagi juga ini kan generasi Z udah banyak banget ya. iya. Mungkin salah satu bentuk Pak masyarakat ikut berpartisipasi adalah ikut woro-woro juga nih Pak di media Ya, sosial ya betul. Pak. Ya, jadi kalau di masyarakat pedesaan atau mungkin juga di perkotaan, Iya. misalnya kan nongkrong di warung kopi Ah, atau ketemu di masjid, di musola atau di pengajian atau di PKK atau di dawis dan lain sebagainya, saya kira itu juga menjadi salah satu wadah ya Pak. wadah bagi kita semua untuk saling menceritakan aktivitas-aktivitas. Salah satunya adalah terkait dengan akan adanya rekrutmen pengawas TPS. Dan berkas-berkas saya kira bisa diambil di Panwaslu Kecamatan atau silakan kunjungi dalam website atau media sosial Bawaslu Jateng ataupun Bawaslu Kabupaten Kota. Kalau misalnya ya hari ini itu belum ada, ya misalnya mungkin besok atau lusa mungkin pasti juga akan ada. Karena Mbak Reni bahwa Juknis ini Iya. pengumuman dan sebagainya itu baru terbit tadi malam. Tadi malam. Ini Tadi berarti malam. baru banget ya Pak. Baru banget, Anget banget. anget banget khusus untuk keluarga Fast FM. Alhamdulillah. Sebelum-sebelumnya belum pernah kami umumkan Oh, dalam konteks detail. Detail banget Detail gitu banget kaitannya soal kejelasan kapan pendaftaran dan Iya. sebagainya, itu belum pernah kami umumkan kepada siapapun. ya. Ini BIMTEK pertama ini Kecuali berarti. kepada keluarga Fast FM. Karena baru tadi malam, Iya. jam 9 malam. Alhamdulillah. Terus tadi kami melakukan rapat di jam 8 dengan Bawaslu Kabupaten Kota. Ya. Kemudian hari ini jam 13 sampai 14 kita melakukan sosialisasi pengumuman kepada para keluarga Fast FM. Oke, terima kasih Pak Rofi. Nah, ini mungkin terakhir Mas Nano, masukan kepada Bawaslu Jawa Tengah agar pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil, dan peran-peran yang bisa dilakukan masyarakat sipil nih untuk mengawal pemilu 2024. Singkat saja Mas Nano. Ya, mungkin ya, jadi di bawah itu kan masih kadang satu tempat itu satu di blok ya, partai A, partai B, calon A, calon B gitu kan. Nah ini yang mungkin ketika mencari PTPS yang benar-benar berkualitas ya, adil itu kan juga kadang kadang PTPS-nya juga nggak berani gitu kan. Sudah jadi PTPS, sudah dibayar negara, kadang kurang berani untuk ketika ada kesalahan dan lain sebagainya. Tahu-tahu nanti ada dari luar. Nah ini meminimalisir hal-hal seperti itulah. Nanti Panwascam, ini kan tugas utamanya dari Panwascam Pak ya, yang mewawancarai dan merekrut itu kan Panwascam, mencari PTPS yang benar-benar berkualitas ya, benar-benar tahu. Kalaupun nanti sampai hari H kok tidak mendapatkan, ya binteknya ya yang nanti diberikan kualitas yang lebih. Terutama biasanya kalau orang Indonesia daripada dikasih ceramah lebih mudah prakteknya ya. Nanti mungkin bintek-bintek yang dulu itu jarang praktek langsung. Saya lihat kemarin KPU binteknya banyak prakteknya, yang mungkin Bawaslu ketika besok bintek ke pengawas TPS, apa aja yang penting diawasi, KTP luar dan lain sebagainya, KTP luar daerah, kemudian hal-hal yang penting untuk diawasi itu memang benar-benar oleh orang-orang yang tahu tentang aturannya gitu ya. Tidak hanya sekedar datang di situ kemudian pulang, tetapi memang benar-benar
tahu aturan dan tahu tata caranya. Itu Mbak Reni. Baik. Jadi memang harus benar-benar disiapkan. Tadi juga menarik dari Pak Nano bilang juga jangan takut, jangan banyak kekhawatiran gitu ya. Terkait juga dengan money politik nih. Pak Rofi, terakhir apa yang harus dijaga kualitas pengawas TPS ini juga. Nah, ini ada juga pertanyaan masuk, bagaimana Bawaslu mengantisipasi maraknya praktik politik uang pada pemilu 2024. Mungkin singkat saja nih Pak, sekaligus buat closing nih Pak. Ya, jadi politik uang ini menjadi salah satu momok yang menakutkan karena dia dampaknya bisa jadi bagi kita semua begitu. Ya. Maka dari sisi itu kami melakukan berbagai cara melalui sosialisasi pendidikan politik, mensosialisasikan kaitannya bahaya-bahaya politik uang itu kepada masyarakat ataupun kepada peserta pemilu kita masifkan begitu. Jadi proses-proses pencegahan kita lakukan. Nah, tapi kalau misalnya pencegahan sudah dilakukan, pengawasan dilakukan, tapi tetap terjadi dugaan politik uang, maka akan ada proses yang namanya adalah penindakan atau penanganan pelanggaran. Dan politik uang itu keluarga Fast FM bagian dari pidana pemilu. Atau dalam konteks Islam mungkin bisa dikaji ya, apakah politik uang ini hukumnya bagaimana? Haram atau bagaimana? Setahu saya menurut fatwa MUI, politik uang itu adalah tindakan yang dilarang dan juga masuk kategori haram. Kalau kita melakukan hal yang haram kan dosa kan? Benar. Maka dari sisi itu mari kita keluarga Fast FM untuk kita memilih sesuai dengan visi misi program, tidak berdasarkan pada selembar uang yang itu dampaknya akan sangat besar sekali bagi negara kita begitu. Baik, terima kasih Pak Rofi atas itu juga termasuk himbauan kalau Reni bilang jadinya ya. Ini himbauan dan pengingat buat kita semua, bukan hanya pengingat sebagai pengawas TPS aja, tapi masyarakat di luar sana yang nantinya juga ikut berpartisipasi dalam pemilu ini harus hati-hati dengan money politik ya Pak ya. Iya, betul. Baik, terima kasih. Ditunggu untuk Anda keluarga Fast yang ingin mendaftarkan informasi lebih lanjut bisa langsung menghubungi Panwas kecamatan begitu ya, atau di kelurahan, di kantor kelurahan cari informasinya, mungkin ditempel di dinding nanti ada gitu ya Pak, pengawas kelurahan desa. Oke, di desa begitu ya. Atau cek Instagramnya Bawaslu, kalau Pak Rofi bilang belum ada, besok dicek. Oke deh, terima kasih Pak Rofi dan juga Mas Ano atas informasinya, dan hari ini kesempatannya terima kasih Pak sudah dapat ini spesial kan tadi Bapak bilang spesial banget, malam dapat siang ini langsung di-share begitu sama keluarga Fast. Selamat bertugas Pak, salam untuk rekan-rekan, tetap sehat Pak. Terima kasih Mbak Reni. Jaga kondisi loh Pak, ini udah waktunya ini panjang sekali nanti ya. Terima kasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi keluarga Fast dialog kita bersama dengan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan juga Koordinator APD Kabupaten Magelang. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung, berpartisipasi, dan mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang belum sempat saya bacakan. Ya, insya Allah nanti kalau Bawaslu ada lagi calling sama Fast FM, kita ada dialog, pertanyaannya bisa dibahas lagi ya. Terima kasih. Nanti Reni akan kembali di Fast Golden Memories. Selamat siang, selamat lanjutkan aktivitas.